Ini saya akan membahas kurban untuk qorib. Kurban untuk qorib. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Ya, mungkin videonya ini diulang lagi karena video yang lama udah dihapus. Jadi ini diulang lagi dan dipertegas. Juga videonya saling berkesinambungan antara satu judul dengan judul lain. Ya, ini dulu pernah dibahas, cuman kembali di review dan dibahas lagi supaya lebih paham. Karena banyak orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, itu akan menjadi sia-sia. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan ilmu. Istilahnya kalaupun Anda dalam dunia permebelan atau furnitur, perkayuan, jika Anda langsung main potong tanpa tahu rumusnya dan ukuran, itu tidak akan indah hasilnya. Nah, begitupun dalam kehidupan, jika Anda melakukan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu, keyakinannya keyakinan buta. Dan taklidnya pun akhirnya jadi taklid buta. Tidak tahu ilmu yang sebenarnya ketika Anda melakukan itu. Sama halnya seperti 3 orang buta yang memegang gajah di dalam kegelapan. Jadi akhirnya mereka mempersepsikan sesuatu dengan prasangka. Jadi harus dengan ilmu, jangan dengan prasangka. Nah, pengertian kurban ini mungkin kenapa dibahas karena sebentar lagi akan Idul Adha gitu. Akan atau udah ya Idul Adha itu. Nah, itu banyak orang yang beramai-ramai untuk melakukan kurban. Walaupun mungkin tidak sedikit orang yang tidak paham kurban itu apa. Yang penting menyembelih domba aja, yang penting menyembelih sapi aja, yang penting menyembelih unta aja. Pokoknya pas kurban banyak daging aja, pas kurban nyate aja. Jadi pengertian yang dipahami umat Islam zaman sekarang, ketika yang disebut dengan Idul Adha itu adalah nyate. Nah, jadi intinya itu nggak tahu. Pokoknya Idul Adha nyate aja. Pokoknya kurban nyate. Mereka tidak pernah paham apa itu kurban. Jadi kurban itu pokoknya daging gitu. Nah, ini yang membuat saya, kok orang nggak tahu apa yang sedang diperingatinya. Jadi itu untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu demi menyelamatkan nyawa anaknya, dia berkurban dengan 200 ekor unta. Artinya sesuatu yang besar itu akan didapat dengan pengorbanan yang besar. Itu hukum alam yang nggak bisa dirubah. Jadi ketika Anda ingin mendapat sesuatu, ketuhanan atau kecintaan dan lain sebagainya, jelas segalanya butuh pengorbanan. Makanya kenapa kata kurban dekat dengan kata qorib. Kurban, qorib, itu satu kesatuan. Qorib itu artinya dekat, kurban itu adalah pengorbanan. Jadi kurban tidak selalu harus dengan sampai sapi terus begini diatur, domba segini. Jadi akhirnya orang terjebak di kemelekatan tradisinya, terjebak di kemelekatan tradisi Quraisy, tidak memahami inti dari kurban itu sendiri. Sehingga ketika orang dikatakan pokoknya Idul Adha, ya taunya mereka daging berlimpah nyate. Ini yang dipahami orang pada umumnya. Padahal pengertian kurban itu adalah pengorbanan, dan itu tujuannya adalah untuk qorib atau dekat. Disebut sahabat karib itu karena
banyak pengorbanan yang telah dilalui dalam perjalanan hidup mereka. Maka jadilah sahabat karib, sahabat dekat. Begitupun kedekatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita akan mendekat kepada Tuhan kalau kita tidak berkurban? Nah, Tuhan tidak butuh harta. Tuhan tidak butuh nyawamu. Tuhan tidak butuh daging domba. Masa Tuhan butuh daging domba? Ngeri amat, bro. Jadi kayak penyembahan kepada berhala. Tuhan tidak butuh nyawa, tidak butuh daging domba, tidak butuh darah. Pengorbanan yang kalian lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Pengorbanan yang sesungguhnya adalah mengorbankan sifat kebinatangan yang ada di dalam dirimu. Di mana sifat binatang itu adalah selalu merasa ingin paling hebat. Terus sifat binatang itu apa? Tujuannya cuma buat makan dan beranak pinak. Coba kalau lihat kambing, coba kalau lihat sapi. Tujuan hidupnya apa sih? Mereka cuma makan, beranak pinak. Dalam Hindu, sapi dianggap suci, tidak boleh disembelih. Bahkan liar begitu saja, tidak dikandangi karena dianggap dewa. Dalam Islam sapi itu wajib dibunuh, kurban. Kan aneh. Nah, jelas ini adalah Tuhan-Tuhan yang masih dalam prasangka. Karena hakikatnya Tuhan tidak membutuhkan semua prasangka-prasangka itu. Itu adalah prasangka-prasangka manusia. Itu adalah pikiran-pikiran manusia dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Lagi-lagi, kalau kita bertuhan menurut prasangka, berarti Tuhannya bukan Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan yang diciptakan oleh kebiasaan dan tradisi manusia. Dan kita masih tetap mengikuti tradisi itu. Padahal itu udah beratus-ratus tahun. Bahkan mungkin udah ribuan tahun prasangka dan tradisi itu. Itu tradisi orang Quraisy, di mana ketika ingin mendekat kepada Tuhan, dia menyembelih anak laki-laki yang masih perjaka dan anak perempuan yang masih perawan. Dan Ibrahim melawan kebiasaan itu dengan menggantinya dengan domba. Luar biasa. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum berubah, terus saja. Kurban itu domba, menyembelih sapi, menyembelih unta. Artinya apa? Artinya daya binatang yang ada dalam diri mereka belum lepas. Harusnya yang disebut kurban itu adalah menyembelih daya binatang yang ada di dalam dirinya, sifat-sifat binatang. Sifat binatang itu cuma makan dan minum, terus beranak pinak. Jadi ketika Anda pikirannya tujuan hidup Anda cuma makan dan beranak pinak, berumah tangga, lalu setelah itu mati, berarti apa bedanya dengan binatang? Atau misalnya kalau binatangnya dengan strata atau kelas yang tinggi, misalnya dengan kasta yang tinggi, misalnya harimau menjadi penguasa, menjadi presiden, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi RT, RW. Itu daya binatang, bro. Belum menjadi manusia. Dan kurban itu adalah mengorbankan daya binatang, mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sifat binatang itu apa? Selalu ingin berantem. Kalau beda kelompok kan berantem. Harimau misalnya ketemu dengan kelompok kambing, ya pasti dimangsa kelompok kambing sama harimau. Begitupun misalnya kelompok babon ketemu sama kelompok misalnya banteng atau apa gitu, pasti saling menerkam dan saling memangsa. Karena binatang tidak mau melihat perbedaan. Jadi kalau ada yang beda sedikit pemahamannya, dihantam. Jadi ketika ada rasa sifat marah, dengki, iri, benci, sama perbedaan, bahkan beda paham saja Anda marah dan dengki, itu berarti ada sifat-sifat binatang di dalam diri Anda.
Maka yang harus dikurbankan itu adalah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri Anda. Caranya apa? Senantiasa berserah diri kepada Allah. Perbedaan bukan berarti permusuhan. Jangan selalu bermusuhan hanya karena beda pendapat, hanya karena beda perspektif atau sudut pandang, hanya karena beda pemahaman, lalu Anda benci orang yang berbeda. Ya sama saja berarti Anda masih binatang, masih membenci perbedaan. Nah, kalau manusia enggak, ya biarin aja. Dari sana angka 6, dari saya angka 9, terlihatnya ya beda pandangan, apa susahnya kita untuk tidak membenci atau tidak memaksa orang lain untuk satu pandangan dengan kita. Jadi kalau kita senantiasa memaksa pandangan agar orang lain sepaham dengan kita, berarti bagimu agamamu, bagiku agama maksa itu. Jangan memaksa. Karena apa? Karena pemaksa keseragaman itu adalah sifat-sifat binatang. Karena sifat binatang ya, kalau kambing ya dengan kambing lagi. Kalau kerbau ya dengan kerbau lagi. Sapi dengan sapi lagi. Harimau ya dengan harimau lagi. Kelompoknya sesuai dengan habitatnya. Dia tidak mau misalnya bersatu atau misalnya ngumpul dengan berbeda habitat. Jadi kalau misalnya Anda berkumpul dengan satu habitat, saling mengasihi hanya karena satu habitat, satu kelompok, satu pemikiran, se-Islam gitu, satu agama katanya, seiman, berarti habitatnya ya habitat binatang. Nah itu yang harus dikurbankan, sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri, itulah yang harus dikurbankan. Dan ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu, misalnya ibaratnya beginilah, Anda ingin datang ke rumah saya untuk mengetahui bagaimana caranya dibuka jiwanya agar langsung kontak dengan Tuhan, tidak perlu melalui perantara berhala batu dan lain sebagainya. Terus Anda datang ke rumah saya, tapi tidak ada sesuatu di dalam diri Anda yang dikurbankan. Misalnya pengennya gratisan aja gitu, pengen mendapat sesuatu tapi tidak mau memberi sesuatu, tidak mau berkorban, yang Anda juga hampa. Karena apa? Apa yang Anda dapat itu adalah sesuai dengan apa yang Anda kurbankan. Kalau Anda tidak berkorban ketika Anda mendapatkan sesuatu, maka yang didapat pun tidak berharga, tidak bernilai. Contohnya misalnya ketika seseorang ingin mendapatkan seorang istri, tapi dengan gratis, misalnya tanpa pengorbanan apapun, nilai di dalam dirinya akan hampa. Esensinya akan hampa. Nah ini yang value disebutnya. Value itu adalah nilai diri. Tapi ketika Anda mendapatkannya dengan pengorbanan, dengan perjuangan, otomatis rasa bahagianya pun beda. Sebuah barang aja contohnya. Ketika Anda mendapatkan sebuah barang yang diberikan secara gratis dengan yang Anda berjuang harus menabung dulu untuk mendapatkannya, itu nilai kebahagiaan yang didapatnya pun beda. Jadi Anda akan merasa lebih bahagia ketika Anda mendapatkan sesuatu itu dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, nilainya pun tidak terlalu bernilai. Nah itulah kenapa segala sesuatu butuh pengorbanan. Itu barang saja untuk mendapatkannya akan bernilai apabila ada pengorbanan kita ketika mendapatkannya, apalagi berserah diri. Hakikatnya berserah diri itu bukan sesuatu seperti barang, seperti motor atau mobil. Motor dan mobil kan kalaupun Anda berjuang atau berkorban, terus dapat misalnya beli Lamborghini karena dulu belum pernah punya, terus penasaran beli Lamborghini, Anda kan berkorbannya besar. Karena harga sesuatu yang besar tergantung harganya, pengorbanannya. Apalagi yang namanya berserah diri, dibuka untuk kontak dengan Tuhan, itu
Lamborghini saja, misalnya mobil Lamborghini, untuk mendapatkannya perlu perjuangan, sehingga ketika mendapatkannya menjadi kebanggaan, merasa hebat, dan itu bangga karena ada perjuangan. Kita membeli. Jadi apabila kita ingin mendapat, berarti kita harus membeli agar memiliki nilai, agar kita memiliki kebanggaan. Nah, Lamborghini saja barang itu ketika kita dapat, kebahagiaannya tuh ya paling 2 tahun 3 tahun saya rasa. Setelah 2 tahun didapat, lama-lama karena tiap hari terus, lama-lama bosen juga. 2 tahun 3 tahun kemudiannya mungkin biasa aja. Hari pertama mungkin dilapin. Terus dilapin, dibersihin. Wah, maksudnya apik lah pasti. Sebulan berikutnya masih terus, sampai setahun. Saya kira lama-lama barang itu barang, namanya barang, meskipun perjuangannya berat, itu setahun 2 tahun 3 tahun kemudian mungkin dia akan bosan. Berbeda dengan yang namanya berserah diri. Istri juga mungkin setahun 2 tahun aja pertama senang, kesananya mah ya biasa aja gitu. Paling cuman kalau jauh, misalnya 4 hari atau seminggu di luar kota gitu ya, kangen. Tapi kan awalnya aja. Tapi kalau namanya berserah diri, dia akan terus langgeng. Kebahagiaannya akan langgeng di dalam diri. Tidak, justru terbalik, seperti candu. Jadi yang namanya berserah diri itu seperti candu, seperti heroin atau kokain. Ketika Anda mencicipinya, merasakan kebahagiaan dari berserah diri, dari kontak dengan Tuhan langsung, itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi semakin Anda merasakan efeknya, semakin Anda merasakan hasilnya, semakin lama malah semakin kecanduan, bukan semakin bosan. Nah, Anda ingin mendapatkan sesuatu seperti itu dengan cara gratis, bro. Seapa yang Anda dapat, nilainya adalah sesuatu apa yang Anda korbankan. Jika pengorbanan Anda untuk mendapatkannya nihil, tidak ada pengorbanan untuk mendapatkannya, maka apa yang Anda dapatkan hampa, tanpa rasa, tanpa kebanggaan, karena Anda mendapatkannya secara gratis, tanpa pengorbanan. Itulah perlunya kurban, agar kita qorib. Bagaimana kita mau qorib kalau tidak mau berkurban? Untuk barang saja kita butuh pengorbanan. Untuk benda seperti misalnya mobil mewah, barang mewah, dan lain sebagainya. Untuk istri saja, cuman pakaian di dunia, kita butuh pengorbanan. Apalagi ini adalah sesuatu yang akan kita gunakan dunia dan akhirat. Sesuatu yang akan mengubah hidup Anda. Ya jelas, butuh pengorbanan yang besar. Itulah yang dilakukan Ibrahim sebagai contoh. Jika kamu ingin mendapat sesuatu yang besar, maka kamu harus memberi sesuatu yang besar. Jika kamu ingin mendekat kepada sesuatu yang besar, maka kamu pun berkorbannya besar. 200 ekor unta, bayangkan bro. Melepaskan 200 ekor unta untuk kedekatannya kepada Tuhan, untuk kedekatannya kepada anak, untuk kedekatannya kepada Sang Pencipta. Jadi jelas Anda akan qorib kalau kurban, tapi bukan darah dan daging, bro. Bukan sate kurban itu, tapi adalah mengorbankan sifat kebinatangan yang ada di dalam dirimu, mengorbankan harta benda dan apa yang Anda miliki untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena ini dunia akhirat, di luar dan di dalam. Jadi mencakup semuanya. Lah bagaimana Anda mendapat sesuatu? Biasa gratisan. Ya jelas lah, kalau kita terbiasa dengan gratisan, ya apa yang kita dapat juga hampa, tanpa ruh,
tanpa esensi. Makanya kenapa orang yang datang ke rumah saya dengan berkurban, dengan orang yang datang tanpa pengorbanan, pengen yang gratisan aja, terus tidak punya rasa terima kasih, ya itu dia akan menghilang begitu saja. Karena apa? Ya hampa. Tidak ada pengorbanan, maka tidak ada kedekatan. Bagaimana dia akan dekat kalau tidak ada kurban? Itulah makna dari kurban untuk korib. Jadi kenapa kita wajib berkurban? Bukan dengan daging, bro. Kurban itu bukan darah ataupun daging, bukan menyembelih binatang di luar dirimu, itu cuma simbol, tapi menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam dirimu. Sifat yang cuma makan dan minum, sifat yang cuma berkuasa seperti harimau, sifat kebinatangan lah. Jadi pelajari dulu sifat kebinatangan yang ada di dalam dirimu. Ketika Anda marah, benci terhadap perbedaan, berarti masih ada sifat kebinatangan di dalam dirimu. Nah, itu yang harus dikurbankan. Bukan binatang sapi, domba, atau unta di luar dirimu yang disembelih. Kasihan. Lo yang binatang, lo malah lo masih binatang sifatnya, malah mengorbankan binatang-binatang di luar dirimu yang tidak tahu apa-apa. Korbankan dulu sifat kebinatanganmu. Itulah kurban yang sejati. Jadi kurban adalah menyembelih sifat kebinatangan dirimu supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan dekat dengan kemanusiaan. Manusia tidak suka membunuh hal-hal di luar diri. Perintah membunuh dalam jihad itu bukan membunuh hal-hal di luar dirimu, tapi membunuh ego yang ada dalam dirimu. Salah satunya adalah membunuh sifat kebinatangan yang ada di dalam diri. Maka berkurbanlah agar kalian dekat dengan apa yang dimaksud dan dituju. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampurasun.